Baik, kita lanjutkan pembahasan perspektif komunikasi kita. Kali ini kita akan membahas dari Aubrey Visser. Visser itu punya 4 perspektif, yaitu mekanistis, psikologis, interaksional, dan pragmatis. Kita bahas dari yang mekanistis. Kalau mekanistis ini berkembangnya pasti, kalau mekanistis dari pengaruh fisika, ilmu pasti, eh, mengkonseptualisasi komunikasi sebagai proses yang mekanik antar manusia. Jadi kalau mekanismenya itu ada kausalitas ya, A menyebabkan B, dan itu bisa kita prediksi gitu. Kemudian fungsi mekanisme itu bersifat linear atau berlangsung searah. Meskipun kalau di sini Fisher menggambarkannya sebagai ban berjalan itu tetap saja searah ya kalau ban berjalan. Jadi misalnya dari komunikator menyampaikan sebuah pesan ya, bagaimana pesan di encoding atau di dalam berbagai rupa disampaikan, dan kemudian di decoding atau diterima oleh komunikati atau biasa kita sebut dengan komunikan begitu ya. Nah, nanti kalaupun komunikan itu memberikan lagi feedback, kita juga melihatnya tetap sebagai suatu arah yang terus berputar gitu, seperti ban berjalan. Nah, dalam perspektif mekanistis, tiap komponen dari mekanisme itu bersifat independen. Wujud materi dilihat sebagai sesuatu yang pasti seperti ilmu alam. Berikutnya, apa lagi pandangan dari perspektif mekanistis ini? Kalau dia penekanannya itu, inti utama yang dilihatnya adalah saluran atau sarana pengalihan dan transportasi, bagaimana pesan itu disampaikan dari komunikator kepada komunikan. Jadi penting sekali artinya saluran di dalam perspektif mekanistis. Jadi transformasi pesan itu tidak hanya membicarakan proses penyandian atau pengalihan sandi, tapi juga melibatkan kode linguistik dan lain-lain. Itu jadi saluran tuh bagaimana cara pesan itu disampaikan dari komunikator ke komunikan. Kalau perspektif mekanistis itu kemudian kita akan melihat implikasinya. Teori ini pasti dia akan menjelaskan tentang efek ya. Komunikasi dilakukan untuk menimbulkan efek pada diri orang lain. Terus pada perspektif mekanistis itu juga kita akan melihat hambatan-hambatan yang ada dalam proses penyampaian pesan, yang kemudian akan dilihat sebagai sesuatu yang menyebabkan kegagalan komunikasi. Karena hambatan itu mungkin bukan menyebabkan pesan terhenti, tapi menahan aliran pesan sehingga tidak berjalan lancar begitu. Yang berikutnya adalah perspektif psikologis. Nah, kalau perspektif psikologis ini melihat komunikasi sebagai proses mekanisme internal penerimaan dan pengelolaan informasi pada diri manusia. Dalam peristiwa komunikasi dipandang bahwa individu, komunikator atau komunikan adalah yang penting. Gitu. Fokus perhatian pada penerimaan stimuli oleh alat indera, kemudian bagaimana mediasi internal stimuli, peramalan respon dan peneguhan respon, yang semuanya itu sebenarnya ada dalam diri individu tersebut. Model ini, tapi model psikologis juga, dia melihat bagaimana pesan itu dikeluarkan dan diterima secara terus-menerus, stimuli ditambahkan dan diseleksi oleh individu. Ada filter-filter jadi kalau psikologis melihat bahwa manusia atau individu itu punya filternya masing-masing untuk menyaring pesan. Nah, kalau di sini dikatakan eksistensi empiris dari perspektif ini terletak pada diri manusia, yaitu kepala individu, karena dia punya filter. Jadi tadi stimulus itu tidak serta-merta akan mendapatkan reaksi yang serupa dari setiap individu, karena setiap orang punya mekanisme penyaringannya sendiri-sendiri. Itu kalau kata perspektif psikologis. Implikasinya adalah penerima pesan tidak mudah dimanipulasi. Terus ada proses penafsiran yang menentukan bagaimana keseluruhan proses komunikasi itu akan berjalan. Jadi tidak serta-merta pesannya apa, salurannya apa, lalu responnya akan sama, tapi
tapi berbeda bergantung pada penafsiran individu itu gitu. Lalu di sini memandang penting bagaimana bagaimana kondisi personal seseorang. Dan kalau misalnya Anda pernah mendengar teori SR, stimulus respon. Nah, kalau itu stimulus respon mungkin lebih di mekanistis. Kalau psikologis itu SOR ya, stimulus organism respon. Ada O dulu yang memperantarai, ada proses penafsiran. Itu yang ada di perspektif psikologis. Perspektif yang ketiga, perspektif interaksional, berfokus pada tindakan, khususnya tindakan sosial atau tindakan bersama. Eksistensi empirisnya berada pada pengambilan peran individu, tapi bagaimana dia mengambil peran dalam lingkungan sosial kalau interaksional. Kalau yang psikologis itu individu sebagai diri dia sendiri. Nah, kalau ini tidak. Jadi bagaimana individu itu ada di dalam lingkungan sosialnya, peran dia apa, orientasi ke depan dia apa, arah hidupnya dia, konteks, kultur ya, bukan kulturan ini, dan bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungannya. Manusia dianggap memberikan respon kepada tindakan orang lain atas dasar makna tindakan atau lambang. Tapi makna tindakan atau lambang itu kalau dalam teori interaksional bukan hanya semata-mata atas diri individu itu sendiri, melainkan ada kesepakatan atau ada makna bersama yang dianut oleh dia dan orang-orang di sekitarnya. Jadi intinya adalah pada perilaku dia, tindakan dia itu sebagai bagian dari sebuah sistem, sebuah masyarakat, sebuah kelompok, sebuah sistem sosial kalau perspektif interaksional. Tindakan sosial itu dilihat sebagai tindakan kolektif. Orang itu tadi ya, bukan diri dia sendiri seutuhnya. Dia itu punya identitas yang berkaitan dengan bagaimana dia berada di dalam satu sistem sosial. Identitas dia dalam keluarga, identitas dia di tempat kerjanya dan lain-lain. Jadi tidak bisa dia berdiri seutuhnya sendiri. Jadi individu itu bisa mengembangkan potensi kemanusiaannya, tapi tetap melalui proses interaksi sosial, sehingga peran sosial dia itu dipandang sangat penting. Seseorang menyesuaikan diri dengan orang lain dan situasi lingkungan sesuai dengan peranannya. Ini kalau interaksi sosial. Jadi individu adalah tetap dianggap sebagai yang penting, tapi dia tidak berdiri sendiri. Dia adalah bagian dari sistem sosial. Dia punya perannya. Ini adalah perspektif interaksional. Implikasinya orang akan tetap mencari pengertian diri dia itu apa, identitas diri dia itu apa. Terus orang juga akan bercermin tentang siapa dirinya dengan melihat pada bagaimana orang berperilaku di lingkungannya, bagaimana orang berkomunikasi dengan dia dan lain-lain. Itu ya dari interaksional. Terus kita masuk ke perspektif yang terakhir, perspektif pragmatis. Kalau pragmatis ini dia menekankan pada lambang-lambang, bagaimana lambang-lambang berhubungan dengan orang lain. Terus berpusat pada perilaku komunikator sebagai komponen fundamental komunikasi manusia. Jadi perspektif pragmatis berpandangan bahwa komunikasi dan perilaku itu sesungguhnya sama. Jadi kalau setiap perilaku kita katanya adalah komunikasi sebenarnya kalau kata pragmatis. Dia ini dibangun atas asumsi dari teori sistem. Kalau Anda masih ingat yang Infante tadi saya katakan bahwa sebenarnya semua hal yang berkontribusi terhadap komunikasi itu tidak bisa dipandang tidak penting. Yang mana yang lebih penting, semuanya penting. Ketika satu hal tidak berfungsi, maka yang lain juga tidak akan berfungsi dengan baik. Sistem bersifat terbuka. Jadi kalau di perspektif pragmatis itu pertukaran pesan bebas di antara sistem dengan lingkungannya. Terdapat pemahaman yang menyeluruh antara hakikat informasi. Informasi membantu individu menentukan pilihan dan ketidakpastian. Itu kalau kata pragmatis ya.
dalam tindakannya. Jadi kalau tindakan tertentu dalam proses komunikasi mendahului setiap tindakan dan kemudian akan disusul oleh tindakan lainnya, dan dia akan berulang mungkin membentuk sebuah pola. Tapi kalau pragmatis ini beda-beda gitu, berbeda-beda di setiap kelompok bergantung kebutuhan dia apa. Karakteristik komunikasi di setiap lingkungan itu berbeda. Hal yang satu baik di kelompok tertentu baik, di kelompok lainnya belum tentu baik kalau kata pragmatis. Lokus perhatiannya atau inti yang dibahasnya adalah perilaku dan tindakan yang dijalankan oleh individu dalam sebuah sistem komunikasi. Kalau bedanya tadi, kalau interaksional itu sistem sosial, kalau pragmatis sebuah sistem komunikasi, komponen-komponen komunikasi. Kalau di perspektif pragmatis ini, perilaku dapat ditangkap oleh segala perilaku yang bisa ditangkap oleh indera itu dianggap sebagai sebuah tindakan komunikatif. Perilaku apapun sepanjang dia bisa ditangkap oleh indera, dia adalah perilaku atau tindakan komunikasi. Sebenarnya perspektif pragmatis ini juga punya hukum sebab akibat, tapi kalau hukum di mekanistis jika X maka Y, kalau di pragmatis itu probabilitasnya stokatis. Stokatis itu artinya gini, jika X maka mungkin saja bisa Y gitu. Mungkin bisa Y, mungkin bisa tidak, ya beda-beda. Setiap kelompok berbeda, setiap kondisi akan menciptakan hal yang berbeda. Ini kalau pragmatis itu benar-benar pragmatis, gimana nanti di lapangan gitu. Analisisnya biasanya analisis kualitatif, karena tadi semua lingkungan itu berbeda, tidak bisa dianggap sama. Itu kalau kata pragmatis ya. Mudah-mudahan Anda bisa mengerti tentang 4 perspektif dari Visser ini. Saya juga menjelaskannya agak berbelit-belit mungkin karena bukunya juga memang berbelit-belit padahal dalam bahasa Indonesia, tapi menjelaskannya secara sederhana itu agak sulit juga. Tapi mudah-mudahan kalau Anda bisa memahaminya dengan baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.